Kalau kita berbicara keuntungannya apa, sebenarnya tidak ada keuntungan apa-apa bagi saya. Karena bukan duit saya juga gak ada urusan, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keuangan. Referensi itu menjadi bypass dari orang yang tidak kenal langsung beli produk Anda. Dan Indonesia ketika Anda mendapatkan referensi, itu adalah straight way to heaven. Mengenalkan diri Anda sebagai seorang investor perusahaan emas, itu bisa bikin selebgram kelepek-kelepek saat itu. Sebenarnya di saat yang bersamaan ketika melihat seperti ini, sesama pemain money game itu melihat peluang yang bagus, wah ini yang bagus, akhirnya dia menumpangin. Ada juga saudara kandung dari VGMC ini yaitu SMC. ECMC, East Corporation Mining Company, yang kurang lebih memainkan pola yang sama dan dua perusahaan ini berakhir zonk. Ketika dia berkembang tahun 2010-2011, wah kita ngomong kayak begini nggak dihiraukan. Kamu itu negatron, kamu itu sirik dengan keberhasilan kita. Kamu itu pesimis, kamu itu nggak open minded. Wah. Tapi begitu hancur, saya cuma melihat kemana anda yang nawarin saya dan ngolok-ngolok saya seperti itu, mana sekarang? Sebagian malah hilang dari dunia persosial mediaan. Sampai hari ini pun hilang. Namanya tenggelam, nggak tahu itu mati ataupun mengucil. Karena mungkin tidak bisa menanggung malu yang diterima di masyarakat. Di saat VGMC, SMC mulai redup dan orang itu sudah terlanjur enak dengan nikmat hasil dari VGMC, SMC. Dia seperti nggak rela, gagal move on teman-teman. Dan ini bersambut bagus dengan seorang pemain money game asal Rusia yang bernama Mafrodi. Dan dari situ mulai bangsa Indonesia mengimpor sistem MMM Mafrodi itu ke Indonesia. MMM ini menarik karena dia sudah tidak pakai tedeng aling-aling. The story-nya yang dia mainkan bukan sebuah perusahaan. Tapi story yang dia mainkan adalah sebuah ideologi bahwa Mafrodi akan meruntuhkan sistem ekonomi di dunia. Dan MMM dibawa Indonesia dengan judul Manusia Membantu Manusia. Keren banget teman-teman. Jadi story-nya itu udah tidak cuma sekedar produk tapi ideologi yang dimainkan teman-teman. Kita membantu sesama manusia, makanya kita ngajak begini. Wah, bisa dibayangkan teman-teman ya. Dan hype-nya begitu hype. Kayak dewa yang turun dari surga Indonesia. Diagung-agungkan, dipuja-puja teman-teman. Setiap omongannya dengan gayanya yang khas begini, ya kan? Wah, dengan kelek yang mungkin ini adalah aura untuk menghipnotis banyak masyarakat di dunia, terutama di negara-negara terbelakang, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, terpukau dengan Mafrodi. MMM ini bertahan dari tahun 2012 ke 2014. Dan akhirnya 2014 OJK menutup situs MMM dan MMM vakum dan kemudian restart dengan dalih sistemnya banyak overload dan mulai lagi, tapi juga yang terjadi adalah banyak orang yang gagal move on saat itu. Banyak pemuja-pemuja MMM yang sudah mendapatkan uang, tapi dia tidak menemukan lahan uang baru lagi. Dia merasa galau karena Mafrodi tiba-tiba menghilang. Dan saat itu terjadi, mulailah di tahun 2014 muncul money game yang mengcopy paste sistem dari MMM yang cukup heboh,
yaitu bernama D4F, yaitu Dream for Freedom, mimpi untuk mendapatkan kebebasan. Marilah kita terus bermimpi, karena kunci dari kekayaan adalah bermimpi. Jadi mari kita tidur. Dream for Freedom dimulai dari bulan Januari tahun 2015. Saat itu dia mengambil kejatuhan MMM, masih banyak orang yang gagal move on dengan MMM karena waktu di sistem itu sebuah berjalan, dia mendapatkan uang dari situ, dan begitu nggak ada sistemnya dia nggak dapat uang. Karena memang dia skillnya adalah menggait member, memberikan sebuah mimpi. Nah, begitu dapat Dream for Freedom ini waktu itu lumayan, dia dapat limpahan dari MMM ini. Dia berjalan sampai dengan 2 tahun lagi, teman-teman. Ini menarik ya. Sebuah money game kalau kita lihat perjalanannya antara 1 tahun hingga 2 tahun, ya. Dan kemudian di tahun 2016 perusahaan yang bergerak di PT Promo Indonesia Mandiri ini menyatakan offline, yaitu bangkrut. Bahkan situs D4F official tidak dapat diakses lagi. Ternyata bosnya D4F, yaitu Philip Mutakin, saat itu sudah ditahan di Mabes Polri, di penjara, dan dia udah keluar sih. Philly itu adalah sebuah korban, sebuah orang yang ditaruh sebagai pentolan korban. Karena di balik Philly itu ada dalang-dalang pemain money game yang lain lagi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini teman-teman ya, selalu money game selalu ada story dan ada selalu testimoni. Story MMM membantu manusia. Dream for Freedom, mimpi untuk menjadi bebas. Gak punya duit juga bebas. Ya. Dan ini pola ini mulai berhenti di tahun 2016 karena 2016, 2017 vakum. Karena orang bener-bener udah muak sama yang namanya money game. Itu udah bener-bener anti game udah. Karena udah menghancur, leburkan banyak perekonomian masyarakat di Indonesia ini. Dan saat itu pemain money game melakukan tiarap. Dia nggak jualan lagi. Ada kecil-kecil, ada S3, ada si kecil-kecil tapi nggak berkembang. Main 1 putaran, 2 putaran, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang. Dan akhirnya para pemain money game ini sudah tahu bahwa yang dia ikutin adalah sebuah money game, teman-teman. Dia bermain di sini sudah tidak mengharapkan keuntungan yang long life. Dia cuma bagaimana caranya gue masuk duluan, cuan duluan, cepat keluar. Kalau gue udah tutup duluan berarti gue kalah. Jadi banyak orang saat itu karena sudah putus asa, udah lelah dengan money game, akhirnya ya udahlah kita benar-benar main money game. Dia ibaratkan money game itu sebuah meja judi untuk melipat gandakan uang Anda atau membuat uang Anda hilang. Di tahun 2016 sampai 2017 banyak money game bertebaran, terutama mereka mulai mendompling dengan naiknya tren dari cryptocurrency. Bitcoin naik, banyak membuat koin-koin yang lain, apalah itulah. Artinya ya sama aja, member get member. Membuat story dari Bitcoin dan kemudian membuat testimoni, tapi tidak berkembang cukup masif. Baru di akhir 2017 mulai muncul sebuah platform yaitu trading yang bernama Mia. Dan yang menarik teman-teman, Mia ini mendompleng salah satu motivator yang terbesar di Indonesia. Mendomplengnya itu I don't know apakah beliau terlibat atau cuma sekedar di aku kelihatannya sih di aku untuk melibatkan. Dan ini cukup menarik karena banyak orang terjun di dalamnya gara-gara sang panutan ini masuk di situ, katanya pemain Mia. Padahal ketika saya konfirmasi sendiri bahwa beliau tidak pernah main seperti ini. Cuman waktu itu ada muridnya yang main kayak begini kemudian membawa nama-nama beliau. Ya. Ini sempat heboh, bahkan banyak beberapa motivator yang terjun di Mia, mempromosikan Mia besar-besaran. Bahwa ini sebuah platform yang
akan membuat Anda kaya, ya. Nah, dan yang menarik teman-teman, di bulan Juni 2019, coba lihat, dia start 2017 dan selalu berakhir tidak lebih dari 2 tahun. Ingat omongan saya, Money Game tidak pernah lebih dari 2 tahun. Maksimal 2 tahun itu udah bagus banget rekodnya. Biasa setahun 6 bulan udah mati duluan. Oke, di bulan Juni 2019 trading loss trading. Seluruh modal yang ditanamkan oleh membernya menjadi 0 dalam waktu 1 hari. Memang di MIA itu menarik karena Anda seperti masuk di broker forex dan Anda naruh uang di situ dan memang di akun itu akun Anda, nama Anda di situ, teman-teman. Nah, kemudian uang Anda ada kelihatan, Anda bisa tarik, bisa aja kayak seperti platform forex yang lain, seperti broker-broker forex seperti itu. Jadi MIA storiesnya adalah dia menumpang broker forex. Anda mau trading boleh, tapi nggak trading, tapi kata kuncinya adalah member get member. Nah, di saat yang sama MIA lahir, kemudian lahir juga yaitu bernama GCG, Guardian Capital Group. Ini dari Malaysia. Ya, dan kemudian ini yang menarik di April 2019 GCG masuk Indonesia, bahkan membuat sebuah press release yang dimuat bahwa ini menjadikan aspek legalitas luar biasa. Kemudian di tahun 2019 di bulan yang Agustus, Barreskrim mulai melihat sebuah masalah dan dia penyidikan. Singkat cerita, di Oktober tahun 2019 korban GCG menuntut leadernya ditangkap dan korban merambah ke desa-desa. Dan menariknya di awal tahun 2020 masih ada korban GCG di Surabaya. Jumlah korban investasi ini diperkirakan mencapai 34.000 orang dengan total kerugian 1,8 triliun. Padahal dia nggak sampai setahun, bayangin teman-teman. Dan GCG itu membuat platform yang sama bahwa dia adalah sebuah platform untuk trading broker forex. Ingat ya, story-nya adalah trading broker forex. Dan kemudian testimoninya adalah leader-leader yang gaya dia mendapatkan duit ini, dia dari sini investasi begini. Dan ketika leader-leader itu dimintain pertanggungjawaban, selalu jawabannya sama, gua kan juga korban. Ini menarik sekali. Sekarang hari ini ada broker forex yang seperti ini. Saya ngomong, saya tidak akan membahas, tapi ingat kata-kata saya teman-teman. Money Game tidak akan pernah berusia di atas 2 tahun. Terserah Anda, kawan-kawan saya yang masih bergabung di situ. Saya tidak akan menyebutkan merek. Tapi Anda lihat polanya jelas kok. Ada story, ada testimoni. Member get member, itu jelas. Kalau Anda masih dibutakan sama uang, ya memanglah. Cinta itu membuat tai kucing rasa coklat. Dan kelihatannya Anda pecinta tai kucing. Ya. Nah, kemudian ada juga tren terbaru, ya. Dan ini tren yang berbeda, ya. Ini tren ini, Money Game ini pemainnya kebanyakan orang Cina daratan. Nah, pola-pola dari orang-orang Cina daratan itu atau investornya orang Cina adalah dia membuat sebuah platform aplikasi yang mirip dengan platform perusahaan besar. Salah satunya adalah JD Union, Alimama, ya. Ada lagi itu Fitup, itu masih ada, tapi sudah mulai menghilang. Jadi para pemain money game dari Cina ini dia membuat sebuah nama yang mirip JD Union. Dia melihat JDID. Seolah-olah ini adalah perusahaan dari saudaranya JDID yang mencari investor. Kemudian ada juga Alimama, ya. Nah, kemudian TikTok apa itu? TikTok Cash. Ya, Fitup. Intinya adalah ini polanya kebaca banget, yaitu dia membuat sebuah situs yang mirip banget dengan platform luar negeri, platform raksasa, seolah-olah ini adalah second brand ataupun perusahaannya yang mencari investor. Dan dia menawarkan passive income, yang penting Anda naruh duit apa segala, everything lah, ya. Jadi buat teman-teman, semoga
video ini menambah pendidikan Anda, menambah Anda lebih pintar. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, ketika saya membuat video ini tidak ada keuntungan 1% pun buat saya. Itu uang Anda. Saya juga nggak ngiri sama pemain money game. Dia punya uang nipu ribuan masyarakat Indonesia, ya terserah dia lah. Dia suka main uang kayak gitu. Gua mah minum kopi aja, yang penting nggak pernah nyakitin orang udah cukup lah. Minimal dengan video saya bisa membantu banyak orang dan memahami pola permainan ini. Yang saya berikan di video ini udah data dari tahun 2007 sampai 2021. Ini sudah 14 tahun saya memberikan data. Dan kamu kalau masih mau ditipu dengan mimpi, ya, selamat bermimpi. Dan kita ketemu di akhir mimpi itu. Semoga mimpi indah bukan mimpi basah. Kita bertemu lagi di Konspirasi bersama saya Roy Sakti. Nantikan episode berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang konspirasi lagi.